kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama di musim dingin ini supaya kita ambil bagian dalam pembacaannya. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu merindukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata Tuhan pernah memberikan pernyataan bahwa Allah akan menghukum, dan akhirnya terjadi Allah menghukum karena dosa. Kemudian muncullah manusia baru, keturunan Nuh. Kemudian berkembang lagi manusia itu. Namun satu waktu Tuhan juga berjanji, Aku juga akan membinasakan bumi. Tetapi saudara-saudara, dikatakan di sini, Aku akan menghapuskan bumi yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Jadi Tuhan itu menyesal, ya. Ada orang bertanya, kalau Dia Tuhan, apakah Dia tidak tahu sebelumnya bahwa manusia itu akan jahat? Sehingga kalau Dia tahu nanti manusia itu bakal jahat, jadi gak usah ciptakan. Dia urungkan niat untuk menciptakan supaya tidak menyesal. Kalau Tuhan itu menyesal, berarti Dia tidak maha tahu, kata orang. Nah, berarti Allah itu terbatas. Namun maksud dari menyesal ini adalah Dia memakai istilah yang digunakan manusia supaya manusia itu tahu, ya. Dia memakai istilah menyesal, bukannya dia tidak tahu. Nah, nanti kita lihat juga, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mata Tuhan, kira-kira Tuhan itu punya mata? Dia adalah roh. Jadi kata menyesal, kemudian mata, ini adalah sebuah tindakan Tuhan. Ada istilah yang mengatakan antropomorfis. Artinya Allah itu menempatkan diri sebagai manusia untuk menyatakan perasaannya. Misalnya, di tangan kanannya ada panjang umur, di tangan kirinya ada kekayaan. Dia kan roh. Mana ada tangan kanan, tangan kiri yang adalah roh. Tetapi maksudnya adalah supaya manusia itu mengerti, ya,
Jadi dia membuat dirinya menunjukkan perasaannya, tindakannya lewat penampilan manusia. Jadi saudara-saudara, kita kembali ya. Nah, ketika Tuhan ingin membinasakan bumi ini, kemudian pada akhirnya kita lihat air bah datang, ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, sementara manusia, hewan-hewan, binatang, burung di udara, semua akan dibinasakan. Tetapi Nuh, nah ada perkecualian terhadap Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa yang lain akan dibinasakan sementara Nuh berbeda? Nah, ini yang akan kita belajar pada hari ini. Nanti juga Tuhan akan menghukum bumi, tetapi kita dikecualikan dari hukuman itu. Amin. Itu yang akan terjadi. Nah, bagaimana supaya Nuh ini mendapat kasih karunia Tuhan? Kita lihat dulu kalimat yang ini ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang namanya kasih karunia bukan berdasarkan apa yang diperbuat oleh orang. Nah, mari kita lihat lebih jauh apa maksudnya ayat ini ya. Nah, mendapat kasih karunia dalam bahasa Indonesia disebut menyenangkan ya. Dalam bahasa Batak asiroha. Kemudian dalam terjemahan lama karunia. Dalam King James grace. Dalam bahasa Yunani charis, kasih karunia. Dalam bahasa Ibrani karunia, setuju, berkenan, daya tarik, pesona, puas dalam kualitas. Nah, jadi inilah arti kasih karunia itu ya. Dan khususnya dalam bahasa Ibrani setuju, Allah setuju. Hanya Nuh yang disetujui Tuhan perbuatannya, sehingga dia berbeda. Atau Allah tertarik, terpesona, atau puas melihat kualitas hidupnya Nuh. Dan istilah sederhananya Allah senang. Walaupun memang manusia itu masih di bawah standar kebenaran Allah, tapi sejauh ini Nuhlah satu-satunya yang berbeda. Karena dia berupaya untuk hidup dalam kebenaran. Nah, mari kita cari satu istilah supaya lebih gampang kita memahami. Menyenangkan. Nah, ya. Jadi saudara-saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Menyenangkan Tuhan. Tuhan itu sempurna. Manusia itu berdosa. Biasanya untuk menyenangkan Allah yang sempurna, yang menyenangkan itu haruslah selevel dengan dia, sama supaya puas. Tetapi di sini disebut Nuh menyenangkan Tuhan. Menyenangkan bukan arti saudara-saudara Nuh sudah mencapai tingkat kepuasan penuh dari Tuhan, tetapi dia berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Walaupun levelnya rendah, tetapi dia sedang mengacu ke sana. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat pada pagi hari ini bagaimana agar kita dapat menyenangkan Tuhan
sehingga Tuhan tidak menghukum. Kenapa Nuh itu tidak dihukum? Karena dia bisa menampilkan, dia bisa menarik perhatian Tuhan, dia bisa menunjukkan kualitas kehidupan berbeda dari orang sejaman. Tentu kualitas hidup yang dia tunjukkan masih jauh dari kebenaran Tuhan, tetapi dia dilihat oleh Tuhan sebuah progres yang menuju ke atas. Sementara manusia progresnya ke bawah. Makanya visi gereja kita menjadi garam dan terang melalui perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Punya progres untuk serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan lihat. Jauh dari kesempurnaan memang apa yang kita lakukan, tapi progresnya itu Tuhan lihat. Nah, itu menurut Tuhan memiliki kualitas hidup. Sementara orang sejamannya itu punya perubahan hidup, tapi perubahan hidup yang semakin merosot. Nah, bagaimana agar kita dapat menyenangkan Tuhan? Saudara siap? Haleluya. Supaya kita nggak dihukum, kita harus menyenangkan Tuhan, ya. Karena satu waktu Tuhan akan menghukum bumi ini. Jadi bagaimana? Ya, yang pertama kita lihat adalah inilah riwayat Nuh, ayat 9. Di situ jawabannya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama adalah Nuh adalah seorang yang benar. Kenapa Nuh ini menjadi seorang yang benar? Karena dia punya acuan kebenaran, yaitu Allah sendiri. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, kata Tuhan. Tetapi Nuh ini disebut orang benar karena dia hidup menurut acuan. Dia punya tolak ukur untuk hidup. Dia punya standar untuk hidup. Dan standar hidupnya Nuh adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita tahu opungnya si Nuh adalah Henokh. Dan Henokh bergaul dengan Allah. Nuh juga bergaul dengan Allah. Jadi saudara-saudara, kita lihat kata benar di sini dalam bahasa aslinya sadik atau sedek. Makanya kalau kita sering dengar Melkisedek, berarti rajaku kebenaran. Melkisedek raja kebenaran. Dia adalah Raja Salem, Raja dan sejahtera. Kalau Melkisedek. Jadi apa artinya sedek itu? Kalau kita seringkali bicara tentang kebenaran, apa artinya kebenaran itu? Yaitu fakta sebenarnya atau benar-benar benar. Sebenarnya memang faktanya begitu. Tidak ada yang meleset. Nah, jadi saudara-saudara kita lihat, yaitu kesamaan antara apa yang dipercaya, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Ini seringkali didefinisikan, dan ini seringkali menjadi definisi dari integritas. Integritas menurut dunia ini, menurut kamus, adalah kesamaan antara
Sementara kebenaran bukan hanya yang diucapkan dan yang dilakukan, tetapi apa yang diyakini, apa yang dipercaya dari dalam keluar. Dan arti yang lain disebut jujur. Jujur dari dalam. Jadi kalau di dalam keyakinannya itu adalah A, yang diucapkan A dan yang dilakukan A. Jadi seirama fakta sebenarnya. Jadi misalnya A di pikirannya yang diyakini adalah A, kemudian diucapkan adalah A, namun yang dilakukan adalah B. Nah, itu bukan kebenaran. Itu bukan kebenaran. Jadi saudara-saudara, Nuh itu punya standar, ya, punya patokan. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana pergolakan Nuh di zaman itu. Di zaman itu. Dan kisah Nuh ini diangkat oleh Yesus lagi dalam perjanjian baru. Dan nabi-nabi juga seringkali mengangkat Nuh menjadi acuan. Aku akan menghukum bangsa ini, kata Tuhan kepada saudara. Sekalipun ada Nuh, ada Ayub, ada Daniel di sana, kebenaran mereka tidak bisa menyelamatkan kamu. Artinya Nuh, Daniel, Ayub dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran. Tetapi mereka hanya menyelamatkan mereka sendiri. Mereka tidak bisa mewakili kalian. Karena Tuhan begitu jengkelnya kepada orang Israel. Walaupun ada Nuh, ada Ayub, ada Daniel di sana, mereka hanya menyelamatkan diri sendiri. Artinya adalah orang-orang ini begitu konsisten untuk hidup dalam kebenaran. Nah, Tuhan melihat, Tuhan itu terpesona ada manusia seperti ini yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi dia masih punya pergerakan yang akan mengarah kepada kebenaran. Ini yang sedang dicari Tuhan. Dan di dunia ini susah didapat. Susah didapat. Tetapi hanya Tuhan bakal mendapatkannya, bakal hidup sesuai kebenaran. Amin. Nah, jadi mengapa Nuh itu disebut menyenangkan Tuhan? Karena dia adalah seorang yang benar. Baik di dalam perkataannya, dalam pikirannya, dalam perbuatannya, dalam hatinya. Nah, kalau menurut ilmu saudara-saudara kedokteran, anatomi tubuh manusia, ternyata hati itu bukan di sini ya. Tapi seringkali hati disebut di sini kan dalam love kan. Nah, tapi di sini hati yang berfungsi sebagai apa ya? Apa namanya? Jantung. Tapi hati yang berfungsi sebagai itu berpikir, merasa, kemudian berkehendak, itu di sini kata ilmuwan di sini. Makanya dalam bahasa Yunani hati sama dengan pikiran, kardia namanya. Jadi kalau pikiran itu, hati itu, kardia disebut di sini juga kardia kan nggak cocok. Nah, di sini letaknya, bukan. Jadi interaksinya jiwa itu di sini, sementara orang seringkali di sini kan. Makanya bentuk hati itu seperti jantung itu. Duk, 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 duk.
Tetapi mereka mengatakan sih. Tapi bukan itu persoalan kita. Tetapi yang kita persoalkan adalah antara yang di dalam, yang diucapkan dan yang dilakukan action kita. Ini yang membuat Tuhan itu bagus banget. Keren. Keren. Dia meniru Allah itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Kenapa Henok diangkat? Karena seperti itu. Dan kenapa Nuh tidak dibinasakan? Karena dia punya kehidupan seperti itu. Memang mungkin kualitasnya masih jauh dari kualitas yang Tuhan harapkan, tetapi sebagai manusia yang berdosa, dia menuju ke sana. Ada satu kesungguhan karena dia tahu nenek moyangnya bagaimana. Karena dia tahu Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Dan dia keluar dari zona hukuman itu. Dia ingin keluar. Seperti Jabes, dia tahu masa depannya akan terpuruk karena Jabes artinya sakit-sakitan, menderita. Dia dilahirkan oleh orang tuanya sakit-sakitan. Kalau tidak salah ketika dia dilahirkan mamanya mati. Tapi Alkitab mengatakan ada satu ayat bicara tentang Jabes lebih dimuliakan dari saudara-saudara. Padahal dia ada di bawah atmosfer kutub. Tapi apa yang dilakukan Jabes ketika dia menyadari ini kondisiku, lalu dia ingin keluar dari zona itu. Dia mempercayai Tuhan. Aku tidak mau ada di zona hitam itu, ada di zona kutub itu. Demikian juga kalau Jabes juga bergulat seperti itu, akhirnya dia diberkati Tuhan luar biasa. Padahal namanya saja nama yang tidak mendukung dia. Tetapi dia ingin keluar dari situ. Dia mengandalkan Tuhan dan dia orang yang diberkati Tuhan. Nuh juga demikian. Dia berada di zona hitam. Seperti Sodom dan Gomora. Tetapi dia tidak mau ada di zona itu. Dia keluar dari sana. Dia hidup dalam kebenaran. Dan akhirnya Tuhan menghukum bumi. Mereka lolos. Nuh, istrinya, kemudian 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dari sanalah generasi baru muncul. Karena dari Adam sudah binasa semua, jadi kita keturunan Nuh, ya, keturunan Nuh. Terus sampai kepada Abraham dan sebagainya. Demikian juga nanti dengan antikris begini. Jadi antikris itu apa yang dia pikirkan. Jadi tanda antikris tidak hanya sekedar angka 666 di sini. Makanya ada pendeta juga di Toba, ya. Kemana Bapak pendeta ini sudah pergi pulang? Kenapa pulang? Karena supaya tidak tercemar. Kenapa rupanya tercemar? Karena di Silimbat, kebetulan di Silimbat pulang. Di Silimbat dia kami dukung melayani. Padahal dulu dia setelah masuk sekolah kita dia sudah gak pernah lagi udah beredar-edar kemana-mana. Tapi teman-teman ayo
Akhirnya dia bangkit lagi, istrinya sekolah kitab lagi, dan dia mulai kami dukung untuk maju. Dia membeli tanah. Itulah dukungan kami. Tapi dia salah pengertian tentang antikris. Dia mendapat pengajaran bahwa orang yang divaksin akan masuk aniaya antikris. Lalu satu saya telepon, jadi kalian di mana sekarang? Kami sudah mengungsi karena orang-orang yang disuntik vaksin akan kena antikris. Oh begitu. Jadi kalianlah yang selamat, yang kami enggak. Vaksin 1, 2, 3 sampai sebelum mereka berangkat di daerah itu dia dikucilkan oleh masyarakat. Dan kepala desa pun merasa bersalah karena tanggung jawab kepala desa kan untuk memvaksin penduduknya. Bukannya diusir, tapi dianjurkan. Tapi dia punya keyakinan berbeda. Dia takut ada cap, karena itu cap. Tengoklah apa itu, nembak-nembak di sini. Kan membeli, menjual pun kemana pun harus tunjukkan kartu vaksin, dari pesawat, ke mall pun begitu. Semuanya kan sudah dekat antikris katanya. Nah sebentar lagi angka 66 itu akan ada di sini. Ya, akhirnya ditinggalkan pelayan. Hanya salah dua. Makanya jangan salah dua. Jadi antikris yang dimaksud bukan 66 di sini atau di sini, karena anak-anak Tuhan sudah banyak kan. Cobalah membeli, saudara ke ATM kan, saudara data saudara kan di situ. Kalau begitu buanglah ATM. Atau di kartu memori card kan ada data kita juga di situ. Di KTP juga, KTP elektronik ada data di situ. Apa bedanya dengan chips? Semua data di situ. Sebelum datang isu-isu ini, orang Amerika yang sudah tua seringkali kan pikun. Nah, ketika mereka keluar dari rumah, lupa untuk pulang di mana rumahnya. Makanya orang Amerika tanamkan chips di tangan orang tuanya. Supaya apa? Supaya bisa dideteksi kemana bapak tadi pergi, dideteksi. Oh, ke jalan sana. Dia lupa pulang, hanya jemput. Karena semua data kita dimasukkan di situ, tidak masalah. Karena nanti anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan pun menggunakan itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan cap itu, yaitu cap di sini. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu seirama. Bukan hanya sekedar tanda. Jadi gak usah terlalu takut dengan angka-angka itu. Amin. Amin. Emangnya tanda chips itu lebih jago daripada Yesus Kristus? Lebih jago. Kalau ini gak bisa menghalangi kita masuk surga, berarti Yesus lemah. Hanya ciptaan manusia chips saja bisa menaklukkan Golgota, mengalahkan Yesus. Kan begitu sempit cara berpikir ini. Barang siapa yang kita sembah, kita akan sama dengan itu. Nah, antikris ini akan menyembah ya, orang-orang yang tidak percaya sama Yesus akhirnya akan menyembah antikris ini. Pikirannya, perasaan, kehendaknya seirama. Itu menjadi cap dalam dirinya. Sementara kita yang menyembah Allah akan sama dengan Tuhan kita. Pada prinsipnya dalam Mazmur, siapa yang kita sembah kita akan sama dengan dia. Karena kita menyembah Yesus, ada cap. Cap kita adalah
apa yang kita pikirkan tadi, apa yang kita yakini, itu akan kita keluar dari perkataan kita dan dari tindakan-tindakan kita. Ketiga tanda inilah yang menjadi cap kita. Bukan hanya sekedar tanda, angka, anak-anak. Kita sudah pernah melihat itu kan, tentang entah komputer lah. Dulu dibenci anak Tuhan komputer karena apa? Komputer itu 6. Sekarang corona, C sekian, O sekian, di total 6. Betul juga, sama, tapi bukan itu. Dan lagi pula, saudara-saudara, antikris akan muncul, tapi gereja Tuhan disingkirkan, dilindungi, dijaga, di backup oleh kuasa Roh Kudus. Itu di backup. Jadi jangan takut tentang itu. Amin. Kenapa mungkin ini Tuhan itu tertarik, ya? Karena dia begini, ada sebuah sinkron antara apa yang dia percaya, apa yang dia perkatakan, dan apa yang dia lakukan. Dan kalau sinkron ketiga-tiganya ini, udah iblis pun akan takut. Sekarang kan kerja kita mensinkronkan, kan? Mensinkronkan. Nah, kenapa iblis nggak takut sama kita? Karena belum sinkron, belum sinkron. Nah, kalau kita lihat Alkitab, Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Ini sudah sering kita bahas. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, kata Yakobus. Tapi tidak ada jawaban. Tapi langsung dijawab Yakobus. Itu baik. Dan kita juga jawabannya adalah apa? Percaya. Iya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah? Percaya. Nah, lalu Yakobus bilang, itu baik. Tetapi tidak berhenti di situ. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Artinya, apa bedamu setan dan engkau? Jadi jangan pikir kalau engkau percaya kepada Allah belum menjadi sebuah nilai plus dalam hidupmu. Setan-setan juga percaya. Dalam tahap itu artinya, kalau engkau percaya kepada Allah, masih setara dengan setan percaya. Benar atau benar? Iya kan? Masih setara. Dan dikatakan, dan mereka gemetar. Nah, kenapa mereka gemetar? Karena tidak sinkron antara yang dipercaya dan yang dikatakan dan yang dilakukan. Makanya gemetar. Kenapa gemetar? Mereka menyadari ketidaksinkronan ini. Sementara orang percaya tidak menyadari sinkron, tapi nggak gemetar. Berarti mana lebih baik di sini? Setan itu saja tahu diri. Kenapa anak Tuhan tidak tahu diri? Harusnya kita gemetar, karena kita seringkali tidak sinkron antara yang kita percaya dan yang kita lakukan. Aku kan anak Tuhan. Aku kan anak Tuhan. Tuhan itu kan Bapa. Dia kan Bapakku. Agama lain Tuhan itu ya opung ula jadi dahulu. Kan opung nak kan tidak apa. Mana Hindu sudah berarti omnya. Kalau saya kan dia Bapak. Engkau semua. Dia Bapa yang penuh kasih, penuh kemurahan, panjang sabar, besar setia. Nah, karena salah mengerti tentang kasihnya,
berkomentar, padahal dia sudah tahu dia salah. Harusnya tahu, harusnya benar. Kasihnya tiada batasnya. Pikir anak Tuhan. Kemarin ada seorang, waktu saya mengajar, ada seorang mahasiswa berkata, Pak, seberapa besar kasih Allah? Kasih Allah itu tiada batasnya, sepanjang masa, sepanjang zaman. Oh, kalau begitu, apakah Tuhan mengasihi orang yang ada di neraka? Lalu saya bilang, Tuhan tetap mengasihi orang yang ada di neraka, karena Allah itu kasih. Bagaimana cara Tuhan mengasihi orang di neraka sementara mereka sudah di neraka? Harusnya kan Tuhan keluarkan. Ingat, kasihnya kekal, sifat Allah itu kasih. Tetapi dia adil. Dia adil. Segala dosa harus dihukum. Kemudian Allah itu punya agenda. Ada agenda penyelamatan, ada agenda dia mati di kayu salib, ada agenda dia bangkit. Bahkan ketika dia lahir pun Tuhan berkata, setelah genap waktunya. Semua ada waktunya Tuhan. Ada waktunya dia bangkit, ada waktunya anak Tuhan diangkat, ada waktunya antikris, ada waktunya dia datang kembali, ada waktunya penghukuman. Jadi di dalam kasih yang tidak terbatas ini ada waktu, ada schedule, ada agenda Tuhan, ada keadilan Tuhan. Lalu dia bagaimana bisa? Tuhan tetap mengasihi orang yang ada di neraka, tetapi manusia tidak bisa merasakan kasih itu lagi. Tapi kasih Tuhan itu sepanjang masa. Kasih Tuhan sepanjang masa, kakinya abadi kekal selamanya. Jadi karena kita masih punya waktu, kita masih bisa meresponi kasih Tuhan itu. Nah, jadi tugas kita adalah supaya kita menyenangkan Tuhan, kita harus hidup benar. Amin. Hidup benar. Jadi bukan hanya kita katakan hidup benar, tapi katakan dari dalam sampai keluar kita harus sinkronkan. Itu tugas kita. Walaupun memang tidak sempurna, tapi ada sebuah perjuangan. Tuhan sangat tertarik dengan itu. Nah, kemudian kita lihat yang berikut, Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa Nuh itu menyenangkan Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita menyenangkan Tuhan? Kita lihat apa yang ada dalam kisah Nuh ini untuk kita teladani supaya kita menyenangkan Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Tidak bercela di antara orang sezamannya. Di dalam generasinya dia menjadi orang yang berbeda. Jadi saudara-saudara, pertama dalam bahasa Inggris di sana dikatakan dia sempurna di generasinya. Jadi setiap generasi kan ada. Di generasi Henokh, di generasi Metusalah, di generasi Nuh, di generasi ini, di generasi Abraham, di generasi kita. Ada generasi-generasi di sepanjang zaman. Jadi kita tidak
berusaha sempurna di generasinya orang yang akan lahir. Misalnya di generasinya si Relin, aku yang lebih benar juga. Di generasi kita, di seumuran kita pun boleh. Kita pun nggak boleh mencocokkan kesempurnaan kita di generasinya oknum kita. Aku lebih benar daripada. Ada orang yang benar di generasinya. Nah, orang yang benar di generasinya itu juga bertanggung jawab di generasi. Jadi kita bertanggung jawab di generasi kita. Nah, sementara Nuh sempurna di generasinya. Kalau kita lihat, saudara-saudara, sempurna di generasinya itu berarti ini bagaikan ini saya tunjukkan. Kalau Nuh itu dia memenuhi gelas ini, sementara di generasinya hanya di sini. Berbeda dengan teman-temannya generasinya. Dia sempurna di generasinya. Jadi jangan Bapak Ibu bandingkan antara generasi kita dengan generasi masa lalu oknum kita dan sebagainya. Gak bisa, udah beda itu. Kita harus bandingkan dengan diri kita, kebenaran kita di generasi kita. Di generasi kita. Nuh itu sempurna di generasinya. Nah, kita pun harus berusaha untuk sempurna, perfect, ya, perfect, sempurna. Dan sempurna di sini adalah sebuah kualitas hidup di atas teman-temannya. Itu sempurna yang dimaksud, yaitu melebihi teman-teman, melebihi sebayanya. Dia punya karakter, punya sifat, punya watak yang unggul lebih dari orang-orang di zaman. Bagaimana dengan kita di zaman kita? Kita punya keunggulan atau tidak? Atau di bawah? Kalau begitu kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu harus tampil di atas rata-rata seperti Nuh. Di atas, kalau rata-rata ini, tapi Nuh di atas rata-rata. Kemudian saudara-saudara, ini adalah zamannya Nuh, orang-orang yang sudah rusak. Tetapi Nuh bisa tampil begini. Dan gambaran yang lain, dia punya sikap hidup yang berbeda dengan orang-orang sejarah. Makanya Tuhan itu siapa dia? Tertarik melihat kepribadian seperti ini. Jadi kalau saudara berbeda, tampil beda seperti ini, punya kualitas hidup di atas rata-rata, tampil berbeda, dan tampil berbeda ini adalah dalam hal yang positif. Bukan ini rata-rata atau kita di bawah rata-rata. Sudah lama jadi GPDI Parapat, tapi di bawah rata-rata. Paling tidak kita segini kan dalam perilaku, dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Yang penting di atas begitu. Jangan sama. Alkitab mengatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dari mana Tuhan kenal? Dari ini kan berbeda langsung. Amin. Sikap kita, tindakan kita, perilaku kita. Di zaman ini kita harus tampil, harus berbeda. Jangan seperti ini. Apa ini? Mana? Apa yang Bapak Ibu lihat di sini?
Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Nah, bunglon. Di mana bunglonnya? Bisa ada seorang tunjuk? Coba Mas yang datang dari sini. Di mana bunglonnya? Saya nggak lihat bunglon di sini. Yang saya lihat daun. Ini ada bunglon ini. Oh ini. Oh itu. Nggak kelihatan tadi bunglonnya. Karena apa? Menyamar. Jadi banyak Tuhan menyamar kan? Dan kerja. Emena masa igaga usafina masa ima daula. Butuh katanya. Nggak kelihatan ini. Asal diterima jual mau. Penyesuaian itu, penyesuaian. No, berani tampil beda dalam hal yang walaupun dia diejek, resikonya memang dihindari orang. Tapi dia mau cari perkenan Tuhan atau cari perkenan manusia. Kemudian kita lihat, nah ini ya, kenapa ini warna-warni? Ada yang tahu kenapa ini warna-warni bunglon ini? Karena dia menyesuaikan diri dengan lampu diskotik. Ketika lampu merah disesuaikan. Wah. Ini bisa lihat ini apa ini? Apa ini? Apa ini derli? Ada yang sudah ketemu dengan ini apa ini? Bunglon. Bisa lihat? Bisa ya? Di bagian ini ada yang bisa lihat di mana bunglonnya? Sesama bunglon bisa. Di bagian mana dia ada? Ada yang bisa lihat barisan ini? Gak kelihatan? Barisan ini? Barisan ini? Kelihatan. Di mana bunglonnya? Bisa tunjukkan? Di mana? Susah nih lihat bunglonnya di mana ini Bapak. Oh itu berkali dengan daunnya. Iya karena sesama bunglon. Karena sesama bunglon nggak tahu dia di bagian mana. Ini bunglon tingkat penyamaran tingkat tinggi. Seringkali anak Tuhan menyamar tingkat tinggi. Wow. Hari Natal muncul. Kenapa kalau hari Natal saja muncul? Aku adalah mata-mata. Aku adalah detektif kan mata-mata kan nggak kelihatan. FBI bekerja dengan sembunyi. Nah, ini apa lagi nih? Bisa dilihat? Iya, ini bunglonnya. Mirip daun untuk memangsa. Jadi dia menyamar untuk mencari mangsa. Tapi Nuh berani tampil beda. Amin. Saudara harus berani tampil beda. Walaupun dibilang apa? Nenek keluar. Biar aja. Yang penting Tuhan senang. Amin. Dan seluruh Harun gak apa-apa. Yang penting Tuhan senang. GBD Parapat harus tampil beda. Amin. Tampil beda. Katakan kiri kanan. Kita harus tampil beda. Lalu bilang kiri kanan. Dalam hal positif ya. Yang terakhir. Nah 2 Korintus 3:1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani.
dalam Nuh tidak ada. Dia berusaha hidup benar. Harus ada usaha. Ketika kita diselamatkan, Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Yang terakhir, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi bagaimana cara supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah adalah berjalan bersama. Amsal berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka tidak sepakat? Artinya ada kesepakatan antara Tuhan dan kita. Nuh dengan Allah berjalan bersama ini juga Tuhan aplikasikan di dalam kehidupan kita bersama, baik sesama orang percaya maupun dalam hubungan suami istri. Berjalankah dua orang bersama jika mereka tidak sepakat atau jika mereka tidak berjanji? Ada janji, saling berjanji. Tuhan berjanji akan menolong, menjaga, melindungi kita, dan kita pun harus berjanji. Ya Tuhan, aku akan ikut Engkau, aku akan setia. Saling berjanji. Nah, berjalan bersama Allah itu sama dengan kita memikul kuk. Kita akan tahu semua ceritanya ini. Biasanya sapi yang tua disandingkan dengan sapi yang muda. Kenapa? Karena sapi yang tua sudah punya pengalaman mau meninggalan digado jejak-jejaknya. Ale kalau sapi anak horbona na poso mewah lihat neng pusat. Dulu di pasar ada baru kuk nih, auga. Jadi kita posoi lapisan di mana ditarik sok bawah kata-katanya dua ini sok itu tenang disatukan. Akhirnya makin lama makin lele. Akhirnya sapi yang muda akhirnya belajar. Oh begitu. Kita disandingkan dengan Tuhan. Kita ini kan orang yang rusak, orang yang liar, maunya ke sini, maunya ke sini. Tuhan Yesus bilang, sabar, ikuti teladan, ikuti jejak. Kita disatukan, disandingkan dengan Yesus Kristus. Jadi Nuh berjalan bersama, bergaul dengan Allah, berjalan bersama, hidup bersama dengan Allah. Banyak keinginan Nuh, pasti banyak keinginan. Saya waktu saya mendengarkan, saya putar-putar Alkitab di mobil dalam kitab ini. Saya pernah membaca, tapi pada waktu itu saya kaget pernyataan ini. Mari Tuhan, aku ingin bicara keadilan dengan Engkau. Mengapa Engkau memberkati orang lain sementara aku tidak? Jadi dia mengajak Tuhan bicara tentang keadilan. Mari kita bicara keadilan. Aku ini orang benar, tapi kenapa aku mengalami begini? Sementara orang itu diberkati, orang itu makmur, kenapa aku tidak? Jadi anak Tuhan pun seringkali bicara keadilan seperti itu. Nuh pasti juga bicara tentang itu pada Tuhan. Aku nggak bebas lah sebagai seorang anak Tuhan. Aku nggak bisa menikmati hidupku kalau begitu. Bisa saja aku begitu. Ada pergolakan, ada pergumulan, tapi dia berusaha untuk mengikuti perjalanan yang senior, yaitu Yesus Kristus. Kita belajar
kita sanggup dengan dia. Akhirnya kita makin lama tuh, ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya kita searah, seirama. Dan akibat dari hidup bersama apa? Imbasnya adalah keserupaan. Akhirnya kita makin serupa. Asing ada pengalat kami sendiri. So bapak nak. Karena sering bersama jadi mirip. Kalau kita bersama-sama dalam rumah atau kita kompak dengan seseorang, sifat kita makin sama. Terlebih lagi suami istri makin sama, makin mirip. Semakin lama bersama-sama, rap si jugal bau, rap parekel, rap parmulut, jadi mirip semua karena apa? Lama sama-sama. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Ini membuat Tuhan itu senang. Dan akhirnya, saudara-saudara, Matius 11:9, pikul aku yang kupasang dan belajarlah pada belajar, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwa akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita belajar. Karena itu Bapak Ibu, mari kita kesimpulannya adalah agar kita menjadi orang Kristen yang menyenangkan Tuhan, kita harus hidup benar, hidup tidak bercela, dan hidup berjalan dengan Allah. Amin. Karena itu pemain musik akan ke depan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita